Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kembali lagi bersama Hardian Channel, channel yang menguri-uri tentang sejarah dan budaya. Oke, kali ini saya akan mereview Yoni Gambar atau tapal batas Kota Raja Wilwaktikta yang terletak di hamparan sawah di Dusun Sedah, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jombang, tepatnya Jawa Timur ya sahabat ya. Yoni ini disebut juga Yoni Gambar karena lokasinya yang berkaitan dengan Mbah Gambar yang dianggap sebagai sesepuh desa setempat ya sahabat ya. Lokasinya Yoni Gambar masih in situ atau juga artinya itu ya sahabat ya, masih berada di tempat asli, berbeda dengan Yoni Badas yang diduga sudah diboyong ke Museum Nasional Indonesia ya sahabat. Oke, Yoni Gambar ini sudah ditempatkan sebagai situs cagar budaya di era baru, era Orde Baru ya sahabat ya. Oke, sambil kita menikmati pemandangan persawahan yang sangat-sangat indah ini sahabat, kita akan jalan ya sahabat ya. Oke, kita ikuti perjalanan saya sahabat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi kepada semua sahabat-sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Tampaknya lokasinya ini sudah diberi pagar dan dikelilingi taman yang tampak terawat. Lokasinya cukup asri, sangat recommended untuk dijadikan di destinasi wisata sejarah di Jombang. Selain Candi Rimbi, situs Grobongan, Prasasti Tenggaran, dan Candi Mireng. Oke, kita sudah berada di depan pagar Yoni Gambar ya ini sahabat ya. Oke, kita akan masuk dan melihat atau mereview Yoni Gambar ini sahabat ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan saya. Oke sahabat, secara umum kondisi Yoni Gambar tampak masih sangat baik ya. Terlihat hampir semua bagiannya tidak ada yang hilang, selain lingga yang tidak diketahui di mana keberadaannya ya. Padahal Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang biasanya diletakkan di cekungan Yoni ya sahabat ya. Oke, Yoni adalah perlambangan sebagai ibu, kesuburan dan bumi pertiwi yang diwujudkan dalam sebuah pemukiman. Dengan adanya pasangan lingga dan Yoni di situ di suatu tempat seperti yang diletakkan di bilik bangunan candi adalah bukti bahwa dulunya lokasi terkait adalah peribadahan berupa pemujaan sekaligus penandaan daerah tersebut, termasuk wilayah yang sangat-sangat subur. Selain itu ada pula yang menyebutkan bahwa lokasi ini dulunya merupakan bagian dari komplek Kaputren era Majapahit ya sahabat ya. Dugaan ini bisa jadi benar mengingat lokasi yang juga dekat dengan situs Grobongan yang disinyalir merupakan bagian dari pendopo kerajaan dan situs sumber kembang yang ada di Sumberboto ya sahabat ya. Oke, tak heran pemilihan lokasi peletakan Yoni Gambar
berada di tengah sawah yang masih sangat-sangat produktif. Umumnya lingga dan yoni ditemukan paling sering berada di dekat candi atau ditempatkan di suatu area dengan bangunan candi. Karena itu, biasanya yoni ditemukan bersama sisa bangunan atau bersamaan dengan kompleks candi. Oke sahabat, yoni adalah sebuah objek cekung atau berlubang yang berfungsi sebagai tempat menampung air suci, berenergi, dewa atau minuman, maupun membasuh wajah para peziarah maupun pengunjung yang dipercaya membawa keberkahan ya sahabat ya. Air suci ini dibawa sendiri oleh pengunjung yang berasal dari mata air bertuah dari titik yang dipercaya sebagai air suci. Kemudian air suci dituang ke dalam cekungan lalu mengalir melalui carat dan mengucur lewat lubang carat ya sahabat ya. Seperti ini lubang caratnya sahabat ya. Ini adalah lubang air dari cekungan yang tengah tadi ya sahabat ya. Konsep ini mirip dengan rutinitas wudhu sebelum sholat yang mungkin juga dilakukan umat Hindu penduduk Majapahit sebelum melakukan peribadahan ya sahabat ya. Fungsi yoni selain sebagai pertirtaan air suci bisa juga sebagai pengukuhan tahta seorang yang berjaya di suatu tempat. Kadang yoni ini juga berfungsi sebagai penandaan peringatan suatu peristiwa penting, misalnya sebuah kemenangan dalam perang. Wajah garang tampak dari bentuk ukiran naga besuki yang melekat di tubuh yoni. Wajah gahar ini menandakan yoni sedah dibuat pada masa kerajaan yang sedang berjaya. Dengan presentasi kepercayaan diri dari sosok garang sang naga. Biasanya yoni berbentuk bundar, namun umumnya di Indonesia yoni berbentuk persegi dengan 4 sudut di beberapa daerah di Indonesia. Yoni disebut juga lesung batu karena menyerupai sebuah lesung batu, dan kayalan yoni di Nusantara menyimpang dari pakem lingga yoni berbentuk tak lazim, unik maupun dilengkapi dengan ukiran yang detail seperti yoni gambar di Japanan Mojowarno. Keunikan bentuk yoni bisa juga karena faktor yang berbeda-beda sesuai letak geografis dan situasi politik maupun fungsi yang melatar belakangi pembuatannya ya sahabat ya. Dulunya terdapat bata merah berukuran jumbo khas bata kuno peradaban Majapahit yang disertakan di kanan dan kiri yoni gambar. Ukuran bata ini mirip dengan situs sumber boto yang berada tak jauh dari lokasi ini, lokasi yoni gambar. Kemungkinan bata merah jumbo tersebut adalah sisa pondasi kompleks situs, namun karena ketidaksadarannya akan perawatan benda cagar budaya, banyak penduduk mengambilnya untuk tambahan bahan bangunan rumah ataupun dapurnya. Bisa jadi karena di jarah warga kompleks pun rusak dan kemudian strukturnya hilang meski tidak berada dalam kompleks situs. Seperti 2 yoni naga raja lainnya di Mojokerto, yoni gambar tetap termasuk yoni yang teristimewa ya sahabat ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau gambar yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.